Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, dan sebelum disapa oleh firman Tuhan, baiklah kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kehadirat-Mu, karena Tuhan telah memperkenankan kami untuk bangun kembali dari tidur lelap kami masing-masing. Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami hari ini, perkenankan kami disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah, hamba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada hari ini, Kamis tanggal 13 Januari 2022, tertulis di kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6, yang isinya demikian. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang baik hati, dimanapun kita berada, hari ini adalah hari yang ke-13 setelah kita diperkenankan oleh Tuhan memasuki tahun 2022. Dari sana kita melihat, khususnya di tahun ini, tentu masih lebih banyak, lebih panjang hari-hari yang akan kita jalani, yang Tuhan akan berikan kepada kita masing-masing di 2022 daripada hari yang telah kita lalui. Kita masih 12 hari melangkahkan langkah kita sejak 2022. Inilah hari yang ke-13. Tentu dalam hal upaya kita, dalam hal harapan hidup kita, khususnya di tahun ini, kita telah memiliki harapan hidup untuk hidup lebih baik, untuk hidup dalam hal merasakan kebahagiaan. Namun, bagaimana kita meraih kehidupan yang baru sesuai dengan harapan baru yang kita miliki? Kita tentu telah memiliki konsep atau kita telah memiliki strategi bagaimana cara kita untuk meraih hal tersebut. Namun, semapan apapun kita punya rencana di dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, belajar dari pengalaman hidup kita, kita tidak secara otomatis boleh meraih, boleh merasakan apa yang kita harapkan di dalam kehidupan itu. Tentu tidak berarti bahwa perencanaan kita di 2022 ini secara khusus tidak menjadi rencana yang asal-asalan. Walaupun kita tidak dapat atau masih belum dapat melihat apa yang akan terjadi, yang akan kita alami di hari-hari yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk kita lalui dan untuk kita pakai, khususnya di tahun 2022 ini. Tetapi yang pasti kita yakin, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menuntun kita. Sebab Tuhan itu adalah penolong bagi kita semuanya. Bukan hanya Tuhan sebagai penolong bagiku, sebagai penolong bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Tuhan itu penolong kita semuanya, penolong setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dalam hal perjalanan hidup yang akan kita lalui sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, sebagai pribadi yang memiliki keterbatasan,
kita tidak akan dapat secara otomatis melakukan tugas-tugas kita tanpa dukungan, tanpa pertolongan orang lain. Keberhasilan kita adalah juga sangat dimungkinkan atau ditentukan oleh bagaimana sokongan, dukungan orang lain kepada kita masing-masing. Namun dalam hal memiliki pertolongan atau memiliki sumber pertolongan tersebut, ini atau firman Tuhan mengingatkan kita, jangan terlalu mengharap kepada pertolongan orang lain, atau jangan mengandalkan pertolongan orang lain di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Atau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan mengandalkan pertolongan hal-hal kekuatan di dalam dunia ini atau kekuatan dunia ini. Bukan itu menjadi sumber pertolongan bagi kita, tetapi sebagai orang percaya, dan memang itulah yang telah kita miliki dan rasakan masing-masing, Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah membantu kita, Tuhan telah memampukan kita, bukan hanya keluar melewati persoalan hidup yang kita alami di tahun-tahun yang lewat, tetapi Tuhan Sang Penolong bagi kita telah membuka kesempatan bagi kita semuanya untuk melihat dan untuk melangkah lebih pasti di jalan yang akan kita lalui. Oleh sebab itu, karena Tuhan adalah penolong kita, marilah kita hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan. Dalam hal hidup dalam kebenaran atau berseru kepada Tuhan, itu membuat kita menjadi orang yang selalu membangun hubungan baik, menjadi orang yang selalu memiliki hubungan yang erat, hubungan yang harmonis kepada Tuhan. Di sana kita akan semakin diperkaya oleh Tuhan untuk melihat cara Tuhan dan untuk merasakan tuntunan Tuhan bagi kita semuanya. Hal yang kedua, karena Tuhan adalah penolong kita, maka marilah kita hidup selalu mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Marilah kita selalu mengandalkan kekuasaan, kekuatan, dan kasih Tuhan. Karena hidup ini adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Hidup ini adalah hidup yang penuh dengan tanda tanya. Namun dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita semuanya. Dan jawaban Tuhan bagi kita adalah memberi atau memampukan kita untuk merasakan kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang baik hati, dimanapun kita berada, dan dalam upaya apapun yang kita miliki hari ini, dan kerjakan hari ini secara khusus, biarlah selalu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Selamat beraktivitas dalam hal meraih masa depan, dalam hal merasakan harapan baru yang Tuhan akan janjikan kepada kita masing-masing sesuai dengan profesi atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah penolong bagi kami, penolong yang sempurna di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir di dalam perjalanan hidup kami masing-masing, karena kami tahu, kami meyakini Tuhan setia untuk menuntun dan memelihara hidup kami. Sertailah kami seluruhnya di dalam melanjutkan tugas-tugas kami, khususnya hari ini. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan yang menaungi hidup kami masing-masing. Amin.
Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.